Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bejo, alamat Dukuh Pandensari, Desa Lebak Barang, Kabupaten Pekalongan, tanggal lahir 21 Juli 1972. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Turyati, alamat Pekalongan, Lebak Barang, kelahiran Dukuh Pandensari. Tanggal lahir 8/1/1981 dan umur saya sekarang udah 42. Dari awalnya saya dulunya perantau ke Jakarta selama kurang lebih 10 tahun. Berhubung di Jakarta jauh dari keluarga, makanya saya memutuskan untuk berbisnis jamur, terutama jamur tiram, untuk memotivasi bahwa di desa kami belum ada yang berbisnis jamur. Makanya saya memutuskan untuk menggalang bisnis tersebut. Alasannya untuk memberi lapangan pekerjaan para ibu-ibu yang ada di kampung saya. Ya, menurut saya kalau saya kan gini, kalau di Lebak Barang kan belum ada bisnis jamur ya. Kalau selain usaha-usaha kan pengusaha lain banyak, tapi pengusaha jamur belum ada lah. Saya juga tertarik dan alhamdulillah sekarang udah berjalan sampai sekarang, berarti kurang lebih sekitar 11 sampai 12 tahun. Dan alhamdulillah ya makin berkembang gitu. Jadi kan saya pengen mengembangkan lagi supaya lahan pekerjaan di tempat saya lebih meningkat gitu. Ya, kalau saya berkeinginan untuk mengembangkan lagi, terutama ya udah bikin mengembangkan bangunannya, terutama kan kumbungnya itu untuk memperluas biar memajukan usaha ini. Kalau awalnya dulu waktu kecil-kecilan itu di rumah, karena berhubung di rumah itu namanya olahan dari limbah, makanya kan bikin kotor rumah, makanya saya pindah ke sawah. Dari proses tahun ke tahun kan berkembang, makanya bikinnya kan tambah lama tambah banyak. Makanya kalau di rumah itu tidak memungkinkan untuk bikin jamur, budidaya jamur. Ya kalau sebagian ada yang saya kerjain sendiri, tapi sebagian besar ya tenaga bantu. Ya kalau misalnya dikerjain sendiri kan nggak mampu ya. Ini kan ya otomatis membutuhkan tenaga kerja. Kendalanya saat ini tuh emang di bahan baku. Di bahan baku kan serba mahal. Tapi jamurnya yang pengennya sih ya, perkembangannya di pasar itu ya semakin ningkat gitu. Ya kalau proses awal itu pertama itu ya serbuk kayunya itu, terus ya ada buat pengomposan itu ada kapur putih, terus ada bekatul, terus setelah itu kan digiling, dicampur jadi satu, terus ada proses pengepakan itu. Terus selanjutnya terus dikukus, dimasukin di dalam oven, dikukus, ya, terus didinginkan, ditiriskan, terus selanjutnya terus dikasih bibit, terus udah dikasih bibit, terus dipindah ke erak itu, terus tinggal nunggu berapa minggu udah numbuh jamur. Kalau kapasitas kumbung sih mungkin sekitar hampir 50 ribuan. Kalau biar terus berjalan kan harusnya bertahap, misalnya yang udah nggak numbuh dibuang, terus kasih yang baru, terus berputar gitu. Kalau perawatan sih ya kendalanya di waktu ya, berarti kalau jamur itu harus dipegang tiap hari, misalnya terus pengambilan cincin itu gelangannya yang hitam itu terus disobek, terus ntar disemprot, disiram, terus tiap hari itu saya harus telaten. Intinya itu telaten. Pertamanya biar jamurnya itu nggak kering, terus media backlognya juga basah lembab itu. Kalau backlognya kering kan nggak numbuh jamur. Itu tujuannya itu. Ya tergantung cuaca. Kalau cuacanya panas ya kadang sehari sampai 2 kali. Tapi kalau cuacanya hujan ya kadang nggak disiram.
Kalau disiram kan ntar jamurnya terlalu basah. Ya harus pakai air bersih. Kalau pakai air kotor itu efeknya di jamurnya itu warnanya nggak putih, agak ke kuning-kuningan itu. Kalau benihnya kalau dari F0-nya itu saya beli, tapi kan karena berhubung beli itu mahal, makanya saya menggandakan dari sebotol. Ntar saya bikin sampai berapa, sampai 50 gitu. Lumayan buat pemangkasan pengeluaran gitu kan, intinya kayak gitu. Kalau pemanennya itu tiap hari pasti harus diambil tiap hari. Kalau nggak tiap hari pasti kan buat besoknya jamurnya nggak bagus. Kalau dari awal numbuh sampai entar akhir mau dibuang itu 4 bulan harus diganti yang baru. Ya mungkin numbuh tapi kan kecil-kecil, sayang tempatnya, makanya mendingan dibuang, diganti yang baru. Kalau penjualan sih cuman dijual di pasar induk Kajen. Iya, setiap pagi. Kalau kendala masalah penjualan sih, kendalanya namanya pegunungan ya. Kadang kan kendalanya di perjalanan. Ntar kalau ada longsor, ya pasti ya tersendat, kadang nggak bisa kejual dalam sehari itu. Tapi kalau kendala di dalam pasarnya sih nggak masalah, nggak ada. Kalau sukanya sih ya kalau baru panen tiap hari kan senang ya gitu. Tapi ya dukanya ya kayak gitu, kadang di kuku tuh enggak semua itu maksimal jadi semua. Kadang-kadang ya ada faktor enggak jadi hitam gitu. Tapi ya itu ya namanya orang berbisnis kan, itu wajar lah. Ya kita cari pengalaman, cari sharing-sharing teman-teman di sana gitu. Inovasi. Kenapa ya gimana tempat saya kayak gini gitu. Kita harus punya teman sama buat tempat sharing gitu. Ya kalau kunjungan, kalau dari dinas sih ya sering. Udah ada, kan ya alhamdulillah bantuan juga udah pernah gitu. Ya kalau dukanya ya pernah ya, waktu mau pas puasa kan kita ngejar target gitu ya. Kita beli bibit yang udah jadi, udah siap tanam, ternyata hampir sepertiganya itu nggak jadi ya, makanya itu hampir putus asa. Tapi ya itu saya hampir puluhan juta kan ruginya. Ya namanya orang berbisnis kan pasti ada kegagalannya, ada untungnya gitu kan, tapi ya nggak masalah sih. Iya, kita kalau ya terutama kan dari faktor dana itu, suntikan dana itu ya, makanya ya sebisa mungkin kita cari modal untuk bikin lagi. Kalau visi misinya sih saya sebenarnya ya kepingin biar lebih nambah kumbung lagi, biar lebih nambah ini, bikinnya lebih banyak lagi. Peminatnya masih sih. Kadang kan sampai kekurangan, intinya kan kekurangan jamurnya gitulah, pemasarannya masih ya. Tapi nggak tentu juga, kadang kalau musim hujan kayak gini ya, panennya banyak, tapi di pasaran kan juga banyak gitu. Kadang kan sempet nggak habis semua gitu kan. Nah itu kadang sedihnya di situ. Ya kadang ada orang yang beli terus dibikin olahan. Ya cuman 2 hari lah, 2 hari aja udah nggak bagus. Kalau ditaruh di kulkas ya mungkin sampai 4 hari. Tapi udah nggak bagus sih. Tapi kan masih enak sebenarnya. Tapi kan warnanya juga udah nggak bagus lagi gitu. Tapi kalau dikonsumsi masih enak. Perbedaannya sih kalau jamur tiram putih itu peminatnya lebih banyak. Terus dari kalangan menengah ke bawah. Tapi kalau jamur yang lain misalnya kayak jamur ini, kuping. Jamur kuping, jamur kancing itu kan kelasnya yang udah supermarketan lah gitu. Kalau limbah sih belum sempat diolah ya, namanya kadang jamur aja udah nyita waktu. Kalau limbahnya sih selama ini yang kering saya bakar. Kalau yang basah saya kupas buat ditaruh-taruh di bawah pohon buat pupuk lah. Tapi kan belum diolah gitu. Secara alami aja dibuang. Ya kalau dibakar kan nggak mengganggu lingkungan. Limbahnya plastik itu nggak mudah terurai. Makanya kalau nggak dibakar pasti ada warga setempat atau apa yang pasti yang komplain. Kalau abu sih kalau misalnya pas hujan saya larutin ke sungai kan nggak masalah, yang namanya abu udah pada dilarut. Tapi kalau plastiknya kan pasti ntar ada masalah. 2 minggu sekali pasti
pasti udah bikin, ntar yang udah lama dibuang terus diganti yang baru. Ya kalau kendala sih ya yang agak susah itu di katulnya itu. Karena di sini kan kadang sawah udah beralih fungsi jadi kebun, jadi nggak ada jarang petani yang menanam padi. Makanya kalau nyari katulnya itu agak susah. Tapi kalau serbuk kayunya sih agak mendingan, ngambilnya dari kota. Ya kendalanya kalau lain jenis albasia itu kan kayunya bergetah, makanya nggak bagus buat pertumbuhan jamur. Ya kalau pesannya saya sih kalau mau ikutin jejak saya sih nggak masalah. Cuman harus namanya budidaya jamur itu harus siap tempat. Misalnya kayak kumbung itu siap mental. Ya siap segalanya lah. Karena namanya berbisnis kan pasti ada suka dukanya itu. Waktu itu udah ada yang sempat minta diajarin, tapi kan sekarang kan zaman canggih ya. Jadi kalau anak muda sekarang kan pakainya kan kadang lihat di YouTube atau apa, jadi kan cuman tinggal tanya-tanya sekedar gitu. Kalau peluang pasar sih bagus kalau jamur tiram. Kalau sukses itu relatif ya. Sukses itu menurut dari hatinya sendiri-sendiri. Kalau hatinya sendiri-sendiri udah merasa cukup, itu namanya orang udah sukses. Ya meskipun hartanya berlimpah, tapi kalau hatinya itu nggak ada rasa syukurnya, nggak ada ini, nggak sukses kalau menurut saya.